Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel singkat cerita tentang. Oke sobat SCT, dalam episode kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat dengan judul Legenda Gunung Tampomas. Bagaimana keseruan kisahnya? Ikuti terus hanya di channel singkat cerita tentang. Jangan lupa beri dukungannya dengan like, subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan menyajikan kisah atau cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Dahulu kala berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja muda yang bijaksana. Kerajaan itu namanya Sumedang Larang. Kerajaan Sumedang Larang terletak di daerah Sumedang, Jawa Barat sekarang. Kala itu kerajaan Sumedang Larang memiliki alam yang subur dan makmur. Rakyat tidak pernah mengalami kelaparan. Rakyat hidup damai dan tentram di bawah pimpinan raja muda yang adil dan bijaksana. Di kerajaan Sumedang Larang berdiri sebuah gunung bernama Gunung Gede. Gunung tersebut memiliki hutan yang lebat, tanah yang subur dan air yang mengalir berlimpah. Di suatu hari, tiba-tiba ada suara gemuruh menggelegar disertai tanah goyang yang cukup kuat. Rakyat Sumedang Larang sontak merasa kaget. Mereka lari berhamburan keluar rumah menuju tempat terbuka. Usut punya usut, ternyata suara gemuruh tersebut berasal dari Gunung Gede yang tampaknya akan meletus. Rakyat Sumedang Larang yang tinggal di kaki Gunung Gede merasa cemas dengan keadaan ini. Mereka segera berkemas dan pergi membawa serta keluarga mengungsi jauh dari Gunung Gede. Berita akan meletusnya Gunung Gede tentu saja terdengar hingga ke istana kerajaan Sumedang Larang. Raja muda yang bijaksana merasa sedih dengan ancaman meletusnya Gunung Gede. Raja sangat mengkhawatirkan keadaan rakyatnya. Oleh karenanya, Raja memutuskan untuk bersemedi guna memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Raja kemudian memberitahu Patih bahwa beliau akan bersemedi. Wahai Patih, aku akan bersemedi guna memohon petunjuk Yang Maha Kuasa untuk mengatasi ancaman meletusnya Gunung Gede. Untuk sementara engkau mengurus kerajaan. Baiklah Paduka Raja, hamba mematuhi perintah. Kita semua berharap masalah ini cepat teratasi. Raja kemudian memasuki ruangan khusus yang biasa digunakan untuk bersemedi. Setelah beberapa hari bersemedi, akhirnya Raja mendengarkan bisikan gaib yang memerintahkan dirinya untuk melemparkan keris milik nenek moyangnya ke dalam kawah Gunung Gede. Jika engkau ingin menyelamatkan rakyatmu dari bencana letusan Gunung Gede, maka lemparkanlah olehmu keris emas milik nenek moyangmu ke dalam kawah Gunung Gede. Niscaya gemuruh Gunung Gede akan mereda. Setelah mendengar bisikan gaib tersebut, sang raja pun jatuh pingsan. Merasa khawatir dengan kondisi raja karena telah beberapa hari tidak keluar dari ruangan semedi, prajurit penjaga memberanikan diri memasuki ruangan semedi dan mendapati sang raja yang sedang pingsan. Prajurit kemudian membawa raja keluar dan segera memanggil Patih dan para tabib istana. Beberapa lama kemudian raja pun sadar dari pingsannya. Raja langsung menyampaikan pada Patih bahwa ia harus menuju kawah Gunung Gede untuk melemparkan keris emas milik nenek moyangnya. Aku harus segera menuju kawah Gunung Gede dan melemparkan keris emas milik nenek moyangku agar gemuruh Gunung Gede reda. Tapi itu sangat berbahaya Paduka Raja, biar aku saja yang melakukannya. Tidak bisa. Harus aku yang melakukannya sendiri demi menyelamatkan rakyatku dari bencana ini. Aku sudah merelakan nyawaku untuk menyelamatkan rakyatku. Akhirnya dengan menunggangi kuda, Raja pergi ke puncak Gunung Gede. Berbagai rintangan dilalui Raja dengan gagah. Hanya satu yang dipikirkan Raja saat itu, yaitu keselamatan rakyatnya, rakyat Sumedang Larang.
Setelah tiba di puncak Gunung Gede dengan susah payah, raja mendekati pinggir kawah dan melemparkan keris emas milik nenek moyangnya. Keajaiban terjadi, kawah Gunung Gede yang tadinya bergolak berangsur-angsur menjadi tenang. Suara gemuruh pun tidak terdengar lagi. Raja bersyukur petunjuk itu ternyata benar. Pengorbanan raja mendaki Gunung Gede terbayar sudah. Setelah memastikan kawah Gunung Gede sudah aman, raja pun kembali ke istana kerajaannya. Rakyat menyambut kedatangan raja mereka. Raja bahagia, akhirnya Gunung Gede tidak jadi meletus dan seluruh rakyat kerajaan Sumedang Larang selamat. Semenjak kejadian itu, Gunung Gede dirubah namanya menjadi Gunung Tampomas, karena kawahnya menerima keris emas milik nenek moyang sang Raja Sumedang. Itulah singkat cerita tentang asal-usul legenda Gunung Tampomas menurut cerita rakyat Sumedang, Jawa Barat. Tampomas tidak terlepas dari makna atau nama yang melekat pada gunung tersebut. Tampomas berasal dari dua suku kata, yaitu tampo dan emas. Tampo atau tampi diartikan sebagai menerima, sedangkan emas adalah logam mulia emas. Jadi Tampomas adalah gunung yang menerima emas, disebut-sebut sebagai gunung yang menerima senjata pusaka berbalut emas. Terima kasih telah menonton video ini, terus beri dukungan dengan like dan subscribe agar kami bisa menyajikan kisah atau cerita menarik lainnya. Wassalam.